Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya, Heru Setiawan dari Departemen Teknik Kimia, Institut Teknologi 10 November. Masih dalam pembahasan tentang penulisan artikel ilmiah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang ide umum penulisan artikel ilmiah. Jadi, menulis artikel ilmiah itu merupakan salah satu aspek kritis dari proses ilmiah. Jadi, kalau kita ingin hasil penelitian kita dibaca oleh orang lain, diketahui oleh orang lain, maka kita harus melaporkan hasil baru yang kita peroleh itu dalam jurnal ilmiah, seminar, atau media lain untuk menyebarkan informasi. Kepada siapa? Kepada komunitas yang lebih besar. Bisa ilmuwan, bisa pemerintah, bisa masyarakat, bisa industri, dan sebagainya. Nah, komunikasi hasil atau ide ini menyumbang kepada sebuah genangan pengetahuan dalam disiplin ilmu yang sama. Bisa juga dalam disiplin ilmu yang berbeda. Dan sangat sering genangan ilmu ini menyediakan informasi yang membantu orang lain menginterpretasikan hasil karya mereka sendiri. Jadi dalam sebuah proses riset, pertama kali kita harus mempunyai ide kalau kita ingin melakukan sebuah riset. Ide ini berasal dari mana? Bisa berasal dari pengamatan kasual, atau bisa juga dari pengamatan sistematis. Nah, bisa juga dari kita melakukan sebuah riset di perpustakaan. Nah, jadi dengan pengamatan-pengamatan ini, kalau kita sudah mempunyai ide, maka langkah selanjutnya adalah mengembangkan ide itu menjadi sebuah hipotesa yang nantinya dapat diuji. Ini mencari alasan deduktifnya, kenapa ini masih perlu dan seterusnya. Kemudian memilih desain yang cocok, desain riset yang cocok. Apakah riset yang kita lakukan menggunakan eksperimen, simulasi, atau metode yang lain. Nah ini jadi dengan mempunyai hipotesa, ya, setelah kita mempunyai hipotesa yang dapat diuji, kita bisa memutuskan apa yang diamati dan ukuran apa yang cocok. Pengukurannya seperti apa yang diamati, mengukurnya bagaimana, dan seterusnya. Setelah itu baru kita melakukan riset atau studi itu sendiri. Setelah dapat hasil, kita analisa dan kita laporkan dalam sebuah makalah ilmiah. Kita bisa menulis dalam bentuk presentasi atau dalam bentuk makalah. Ini adalah proses riset. Nanti itu bisa bolak-balik, setelah kita mendapatkan hasil, kita bisa mendapatkan ide baru lagi dari hasil yang sudah kita peroleh. Nah, sumber ide riset itu dari mana? Yang pertama adalah dari pengalaman. Jadi pengamatan bisa dari yang tidak sistematis karena ada keingintahuan. Misalnya kita melihat bahwa ada polusi pencemaran yang luar biasa. Maka kita bisa mengamati, mungkin kita ingin tahu sebenarnya sumber polusi itu apa, dari mana. Kemudian kalau kita sudah tahu, oh sumbernya seperti ini, misalnya dari kendaraan, maka kita akan mencari tahu lagi gimana caranya supaya polusi ini tidak membahayakan. Apa isi dari pencemar itu, misalnya karbon monoksida, karbon dioksida, dan seterusnya. Nah, itu pengamatan tak sistematis. Kemudian bisa juga dari pengamatan sistematis. Ini misalnya laporan riset yang dipublikasi. Kita membaca secara sistematis apa saja yang sudah dilakukan oleh orang lain, peneliti lain, dan kemudian kita mencari celah dari apa yang sudah dilakukan orang lain itu yang mungkin masih bisa kita tambahkan. Bisa juga pengamatan sistematis itu dari riset kita sendiri sebelumnya. Jadi riset kita sendiri sebelumnya dan yang saat ini sedang kita kerjakan. Karena begitu kita mengerjakan sebuah riset, kita akan terus secara tidak langsung akan mendapatkan ide terus karena kesulitan-kesulitan, kendala dan seterusnya itu akan memunculkan ide-ide baru. Bisa juga pengamatan dari membaca secara detail proyek riset yang sedang berjalan di internet. Misalnya satu lembaga institusi tertentu mengembangkan CCUS misalnya, Carbon Capture and Storage, bagaimana mereka dalam konsorsium atau dan seterusnya, apa saja mereka kerjakan, sampai di mana dan seterusnya, maka kita bisa mendapatkan pengamatan seperti itu dan kita bisa mencari ide dari situ. Bisa juga sumber ide itu dari teori.
Teori ini bisa mengizinkan kita memprediksi perilaku yang tak diharapkan pada kombinasi variabel baru. Kemudian jika dua atau lebih teori alternatif berlaku untuk pengamatan yang sama, ini kita bisa mencari dari teori ini. Bisa juga sumber ide riset dari isu terapan. Apa? Yaitu kebutuhan menyelesaikan problema praktis. Misalnya kalau sekarang isu tentang lingkungan, isu tentang energi terbarukan muncul dan kita melihat bahwa di Indonesia banyak sumber energi terbarukan yang belum dimanfaatkan, misalnya geothermal, misalnya biomasa dan sebagainya, maka kita bisa mencari penyelesaian praktis dari bagaimana memanfaatkan kedua sumber energi tersebut. Mengembangkan ide riset, jadi setelah kita punya idenya, kita kembangkan, ini bisa pertama dari review literatur. Ini yang paling umum. Jadi kita mereview literatur yang sudah ada, yang berbicara tentang ide yang kita mau lakukan penelitiannya itu. Gunanya apa? Jadi review literatur ini adalah proses menempatkan, memperoleh, membaca, dan mengevaluasi literatur riset dalam bidang minat kita. Jadi alasan melakukan review literatur adalah menghindari usaha duplikasi yang tak diperlukan, kemudian ini juga berguna pada fase desain riset. Jadi kalau perlu kita catat bahwa merancang riset itu melibatkan beberapa keputusan. Misalnya tadi variabel apa yang dimasukkan dan bagaimana mengukurnya. Kemudian bahan atau alat apa yang digunakan, prosedurnya bagaimana dan seterusnya. Nah, ini kita bisa mereview literatur yang ada, kemudian bisa mengembangkan dari situ. Kemudian yang ketiga, menjaga kita tidak ketinggalan dengan isu terkini. Nah, jadi review literatur ini, sumber informasi untuk riset bisa berupa beberapa sumber, bisa berupa buku, jurnal ilmiah, proceeding seminar, maupun website. Nah, jadi ada dua jenis sumber informasi ini. Yang pertama adalah primer, yang kedua sekunder. Jadi kalau yang primer, ini berisi laporan riset penuh, meliputi semua detail yang diperlukan untuk meniru studi. Kemudian memasukkan uraian tentang alasan studi, kenapa kok peneliti ini melakukan studi itu, kenapa melakukan riset itu. Kemudian sumber primer ini juga memasukkan bahan atau alat secara jelas. Misalnya bahan kimia, grade-nya apa, apakah PA, atau reagent grade, dan seterusnya. Alatnya seperti apa, speknya bagaimana, itu ada di dalam sumber primer. Kemudian prosedurnya, kemudian hasilnya dan referensinya, semuanya jelas dituliskan dalam ini. Yang kedua adalah sekunder. Sumber sekunder ini berupa reviewer paper. Jadi ini tidak menjelaskan secara detail pekerjaan, tetapi merangkum dari banyak pekerjaan orang. Biasanya review paper seperti itu. Atau artikel teoritis yang menggunakan secara ringkas studi, dan uraian riset yang didapatkan di textbook. Sudah jadi textbook ini biasanya detail prosedurnya juga tidak dimasukkan. Majalah populer, koran, program TV, film, atau kuliah. Ini bisa menjadi sumber sekunder. Bisa menjadi ide kita sebenarnya riset dalam bidang itu sudah dalam taraf atau sampai di mana. Nah, jadi membaca laporan riset ini adalah membaca informasi yang terkandung dalam laporan ini mencerminkan tujuan untuk apa informasi ditulis ini. Yang meliputi yang pertama, yang jelas yang harus kita cari adalah argumentasi perlunya melakukan riset. Kemudian menunjukkan bagaimana riset menangani keperluan tersebut atau menangani masalah tersebut. Kemudian secara jelas menguraikan metode yang digunakan sehingga orang lain dapat meniru. Kemudian memaparkan temuan risetnya, memadukan temuan dengan pengetahuan sebelumnya, termasuk riset dalam bidang kita sendiri sebelumnya. Jadi kalau kita membaca literatur ini juga kita harus kritis supaya kita bisa mendapatkan gap atau celah dari kekosongan yang masih bisa kita kerjakan. Kalau dalam pendahuluan, mungkin kita harus bisa melihat apakah penulis telah mereview dengan tepat literatur yang relevan.
artinya relevan dengan riset yang mereka kerjakan. Apakah ada paper penting yang diabaikan? Misalnya ini sebenarnya ketika melakukan riset dia banyak merujuk paper itu, tetapi ketika menulis paper tersebut tidak dimasukkan. Mungkin penulis menganggap ini supaya kelihatan penelitian saya baru. Padahal itu adalah, itu tidak boleh. Jadi kalau memang banyak satu paper ini kita pakai sebagai acuan, maka kita harus masukkan paper itu dalam sebagai sitasi, yang kita sitasi. Kemudian apakah penulis mendukung suatu pernyataan dengan referensi yang disitasi? Kemudian apakah penulis telah secara benar merepresentasikan hasilnya dari riset sebelumnya? Kemudian apakah penulis secara jelas menyatakan motivasi dan sifat problema yang dipelajari? Kalau melihat metodenya, kita perlu melihat apakah rancangan riset mengizinkan uji yang sesuai. Jadi kalau di dalam pendahuluan tadi mungkin harus hipotesa harus dituliskan. Kemudian kalau kita membaca metode, apakah metode ini memang benar-benar bisa mencari penyelesaian yang dihipotesakan. Apakah ada kesalahan? Kemudian yang kedua, apakah ada kesalahan dalam bahan atau prosedur yang digunakan yang mungkin mempengaruhi validitas studi. Nah, kemudian kalau kita mengevaluasi hasil dari sebuah paper, membaca paper, apakah teks, tabel, dan gambarnya cocok? Kadang-kadang ada dalam tulisan dengan teks dengan tabelnya tidak sesuai, teks dengan gambar tidak sesuai, dan sebagainya. Kadang-kadang kesalahan terjadi dalam pembuatan tabel dan gambar, jadi yakin untuk memeriksa keakuratannya. Juga periksa apakah uraian penulis tentang hubungan yang digambarkan dalam suatu tabel atau gambar cocok dengan apa yang ditunjukkan. Baik, jadi saya kira itu secara ringkas bagaimana kita mencari ide dan kemudian mengembangkan ide menjadi sebuah rancangan penelitian dan melakukan penelitian itu sampai kita bisa menulis sebuah paper, sebuah artikel ilmiah yang layak untuk dipublikasikan dalam sebuah jurnal ilmiah yang bereputasi. Baik, demikian untuk topik kita kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa untuk like dan subscribe Elkimkor. Terima kasih atas perhatiannya.